Kalian pernah dengar dengan larangan aneh yang katanya kita nggak boleh foto bertiga, dengan alasan kalau kalian foto bertiga, maka yang di posisi tengah bakal jadi orang yang pertama pergi. Hai, selamat malam di malam yang lebih sunyi daripada malam biasanya. Dengan aku Landari, kembali lagi di channel Mahligai Sunyi. Jadi, kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu, gue, Bimo, sama Dimas lagi sering banget nongkrong bareng. Oh iya, kita sahabatan dari SMA. Malam itu, suasananya habis hujan. Udara dingin. Jalanan pun masih basah, yang ngebuat lampu motor dan lampu mobil yang lalu lalang mantul di aspal kayak di film-film. Kita nongkrong di kafe kecil di salah satu kota yang kita sebut saja nama kotanya adalah Kota B. Kita sering nongkrong di kafe ini karena tempatnya gak terlalu rame dan enak buat ngobrol, yang isinya obrolan kita kalau nggak roasting satu sama lain yang menceritakan hidup masing-masing. Singkat cerita, jam udah nunjukin pukul 12:30 malam. Kita mutusin untuk pulang. Tiba-tiba si Bimo bilang, "Woi, foto dulu lah. Jarang nih lengkap begini kita." Jujur, sebenarnya gue males dan udah ngantuk pengen cepet-cepet balik sampai rumah. Tapi Dimas narik tangan gue. "Yulah Put, satu kali aja." Akhirnya kita foto bertiga di trotoar depan kafe. Dengan posisi Dimas di kiri, gue di tengah, dan Bimo di kanan. Si Bimo yang pegang HP sambil bilang, "Gaya dikit woi, senyum kek." Akhirnya gue senyum supaya tuh sesi foto cepat beres. Normalnya, harusnya setelah foto, kita lihat hasilnya, lalu kita pamit pulang masing-masing. Tapi, pas kita bertiga lagi lihat hasil foto itu, tiba-tiba gue ngerasa ada seseorang yang merhatiin kita. Yah, ternyata tukang parkir tua yang dari tadi duduk di pos kecil dekat pohon. Awalnya gue gak terlalu peduli, sampai tiba-tiba dia perlahan nyamperin kita. Terus, tiba-tiba dia ngomong pelan ke kita. "Dek, kalian bertiga?" Lalu si Bimo menjawab, "Iya Pak, kenapa?" Bapak itu diam. Terus dia lihat layar HP yang dipegang sama Bimo, yang isinya adalah foto kita bertiga. Tiba-tiba, wajah tukang parkir itu berubah. Terus dia ngomong, "Kalau bisa, jangan disimpan ya fotonya." Seketiba Dimas tertawa. "Kenapa Pak? Muka teman saya pada jelek ya?" Dengan nada bercanda. Tapi bapak itu gak tertawa. Dia malah mengalihkan pandangannya ke gue. "Yang berdiri di tengah ya?" "Yah, itu saya Pak. Kenapa?" Jawab gue. Lalu dia ngomong pelan dan kayak ragu. "Biasanya yang di tengah itu yang bakal pergi duluan." Jujur, pas gue denger itu, gue merinding. Bukan karena kata-katanya, tapi karena cara bapaknya nyampein ngomong pelan, datar, tapi serius. Bimo langsung nyeletuk buat nyairin suasana yang tiba-tiba hening itu. "Wah, jangan kayak gitulah Pak bercandanya, bikin overthinking aja." Tapi bapaknya malah bilang lagi, sambil lihat ke gue, "Kalau nanti kamu mimpi aneh, terus ada yang manggil kamu, jangan dijawab ya." Setelah ngomong gitu, dia balik lagi jalan ke pos kecil tanpa ngomong apa-apa lagi. Sepanjang jalan perjalanan,
entah kenapa gue kepikiran sama omongan itu bapak-bapak. Padahal gue gak percaya sama hal gituan. Dan yang anehnya, ya, ternyata malam itu gue tiba-tiba mimpi. Isi mimpinya Putra. Gue berdiri sendirian di jalanan yang lurus, panjang. Sampai gue gak bisa lihat di ujung itu ada apa. Suasananya sepi banget. Kabut tipis. Gak ada kendaraan dan gak ada suara. Cuman ada lampu jalan yang warnanya kuning redup. Tapi tiba-tiba, samar-samar, gue ngedenger ada suara yang manggil nama gue. Putra. Suaranya pelan, tapi jelas. Suaranya kayak jauh. Gue nengok ke belakang. Gue gak lihat ada siapa-siapa. Tapi suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Putra. Dan suara itu manggil gue. Ngerasa ada sesuatu yang mendekat. Tapi gue gak lihat apapun. Sampai akhirnya suara itu tepat terdengar di belakang telinga gue. Pas gue mau nengok, gue langsung kebangun. Gue lihat jam. Ya, udah jam 4 pagi. Gue keringatan dingin, napas gue ngus-ngusan. Awalnya, gue pikir itu cuma mimpi biasa. Tapi yang anehnya, mimpi itu datang terus-terusan. Ya, malam kedua, ketiga, dan setiap malam. Dan yang paling aneh, isi mimpinya selalu sama. Dengan suasana yang sama, dengan suara yang memanggil nama gue. Tapi, rasanya, tiap malam, sosok yang manggil nama gue itu, posisinya makin mendekat. Gue mulai susah tidur. Kerjaan pun udah gak fokus. Muka gue kusut dan pucat. Sampai orang-orang di kantor bilang kalau gue mukanya kayak mayat hidup. Tapi si Bimo malah ngeledek. Itu lu kebanyakan nonton film horor aja. Tapi ada yang aneh. Dan yang paling pertama kali sadar adalah Dimas. Ya, karena setelah Dimas cek foto di galeri, setiap foto kita bertiga, tiba-tiba foto pas bagian tengah wajah gue, semuanya jadi blur. Aneh banget. Padahal pas kemarin normal-normal aja. Dan itu cuma di muka gue. Muka mereka tetap jelas. Sampai akhirnya ada kejadian aneh lagi. Jadi malam itu sekitar pukul 2 pagi. Gue lagi setengah tidur. Tiba-tiba gue dengar suara. Ya, ada suara ketokan yang ngetok jendela kamar gue. Gue pikir itu mungkin cuma ranting pohon yang ketiup angin. Tapi suara itu muncul lagi. Persis setelah suara itu muncul, ada suara yang manggil nama gue, pelan. Putra. Suaranya mirip Dimas. Gue refleks ambil HP. Langsung chat Dimas. Lu ngetok rumah gue ya? Tapi chat itu gak langsung dibalas. Terus tiba-tiba gue dengar lagi suara.
Tolong dibuka, tolong dibuka. Seketika gue ingat sama pesan tukang parkir. Ya, jangan dijawab kalau ada yang manggil. Badan gue langsung dingin. Dan tiba-tiba gue ingat, kamar gue ini ada di lantai 2. Gak mungkin banget ada orang yang ketok jendela gue sampai naik ke lantai 2. Malam itu gue gak bisa tidur sama sekali. Besoknya gue langsung cerita ke mereka. Dan kali ini, mereka gak nganggep ini bercanda. Karena ternyata, Dimas ngalamin hal yang sama. Dia bilang, setiap malam, dia selalu mimpi. Yang dimana isi mimpinya adalah ada orang berdiri bertiga, tapi muka orang tengahnya selalu kosong. Semakin hari suasananya semakin gak beres. Lampu rumah gue suka tiba-tiba mati ketika malam hari. Kadang ada suara kaki di ruang tengah. Dan yang bikin gue takut, setiap kali gue ngaca, gue ngerasa ada orang yang berdiri di belakangku. Sampai puncaknya, di mana malam yang bikin semuanya berubah. Ya, malam itu jam 1:30 malam. Gue kirim chat ke grup yang isinya kita bertiga. Guys, ada orang di depan rumah. Ya, gue kirim chat itu karena ada sosok tinggi berdiri di bawah lampu di depan jalan, depan rumah gue. Tiba-tiba si Bimo telepon. Orang siapa? Gak tahu, tapi dia dari tadi lihat ke kamar gue. Dan saat itu, gue lihat lagi ke sosok yang di luar. Dia ngangkat kepalanya. Dia langsung ngarah pandangannya ke jendela kamar gue. Kita masuk ke POP, Bimo dan Dimas. Bimo dan Dimas langsung OTW ke rumah gue. Pas mereka sampai ke rumah, pintu rumah gue kebuka. Lampu semua mati. Gelap. Mereka masuk sambil manggil-manggil nama gue. Putra, lu lucu anjir. Sampai akhirnya, Dimas lihat sesuatu di meja ruang tamu. Ya, ada foto kita bertiga. Pas malam itu di kafe. Tapi muka gue kayak samar. Ketika mereka lagi ngelihat foto itu, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah dari lantai atas. Bimo langsung ngarahin flashnya ke arah tangga. Di sana gue berdiri, diam, pucat, dengan senyum tipis yang gak normal. Dimas nanya ke gue, "Put, lu kenapa?" Tapi tiba-tiba gue ngomong kayak gini, Kalian gak tahu kan kenapa orang tengah dipilih duluan? tapi kata mereka, suaranya bukan suara gue. Bimo panik. Lalu ada suara bisikan tepat di belakang telinga mereka.
Sekarang tinggal pilih siapa berikutnya. Tiba-tiba Dimas teriak ke Bimo. Bim, hapus semua foto kita di HP lo. Bimo menghapus sambil gemetar dan baca doa. Sedangkan Dimas keliling nyari gue yang tiba-tiba hilang. Tapi tiba merasakan rasa kantuk yang gak bisa tertahankan. Ya, sampai akhirnya mereka tidur gak sadarkan diri. Besok paginya, warga nemuin gue tergeletak di seberang jalan rumah gue, percis di bawah lampu jalan. Posisi di mana seseorang malam sebelumnya ngeliatin ke kamar gue. Setelah gue sadar, gue langsung lari ke rumah. Di situ gue lihat rumah gue berantakan dan ada Bimo sama Dimas yang tergeletak di lantai. Gue bangunin mereka, dan ketika mereka bangun, mereka langsung meluk gue. Gue gak sadar apa yang terjadi semalam. Gue hanya rasa ada orang yang manggil nama gue percis di belakang telinga gue. Pas gue noleh, tiba-tiba gue udah gak inget apapun. Sejak kejadian itu, gue, Bimo, dan Dimas udah gak lagi foto bertiga. Bahkan mungkin kita udah sangat jarang berfoto karena kita sama-sama masih trauma. Ya, buat kalian yang udah dengerin cerita ini, gimana? Masih berani foto bertiga? Siapa yang mau di posisi tengah? Oke, itu dia cerita dari Putra. Buat kalian yang punya pengalaman horor, kalian juga boleh DM dan kirim ke akun kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mahligai Sunyi. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya.